Kami rindu Engkau hadir tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang senantiasa mengurapi kami saat ini Yesus. Kami siap menerima Roh-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan sekali lagi, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadiri sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Gatot Budiono. Waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, kami sangat mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepadamu. Dan sebagai bagian dari ibadah kami yang penting ya Tuhan, kami ingin mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu, lalu kemudian menjalankannya. Sebab Engkau berkata bahwa satu kali langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Karena itu firman-Mu sangat penting buat kami ya Tuhan. Sebab itu tolonglah kami sekalian ya Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman ini dengan sangat baik. Kami mengerti oleh karena pertolongan Tuhan. Juga tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, supaya hamba-Mu akan ditolong oleh Tuhan, dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas dan jernih kepada kami sekalian, dan nama Tuhan akan dikuduskan, dimuliakan. Hamba-Mu serahkan pemberitaan firman ini dari awal sampai kepada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus. Oleh Tuhan Yesus Kristus akan kami ditolong untuk mempermuliakan nama Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus pula kami telah berdoa dan mengucap syukur ini. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Betani Sangkakala Surabaya yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya sangat senang bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau diberi judul, mungkin judulnya akan mengatakan Tuhan bangga, atau Tuhan kagum, atau Tuhan heran. Saudara-saudara, di muka bumi ini ada orang-orang yang hidup dan kenal kepada Tuhan. Ada orang-orang yang tidak membanggakan Tuhan.
Tapi ada juga orang-orang yang membanggakan Tuhan dalam dirinya, mengagumi Tuhan dalam dirinya. Saya percaya bahwa orang-orang itu berkenan kepada Tuhan. Tetapi alangkah jauh lebih bagusnya lagi kalau bukan saja kita mengagumi Tuhan, kita membanggakan Tuhan, kita menjadi heran dengan Tuhan, tapi Tuhan menjadi bangga dengan kita, Tuhan menjadi kagum dengan kita, Tuhan menjadi heran dengan kita. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana Tuhan bisa kagum, bisa bangga atau heran kepada kita? Kalau kita adalah umat Tuhan yang memiliki iman yang sejati kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, iman yang sejati ini begitu penting kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus Kristus pernah berkata bahwa pada waktu Dia akan kembali datang ke muka bumi ini untuk menjemput umatnya, untuk datang kedua kali, untuk menjemput jemaatnya, Tuhan Yesus pernah mengatakan, tapi apakah kira-kira anak manusia kalau datang akan menjumpai iman di bumi? Jadi iman itu sangat penting, karena itu memiliki iman yang sejati itu luar biasa pentingnya. Nah, saudara-saudara, kalau dalam pertemuan saya yang lalu, saya mengajak saudara-saudara melihat satu kisah dalam Perjanjian Lama. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari kisah Perjanjian Baru, di mana ada seorang yang sebenarnya bukan umat Tuhan, tapi Tuhan banggakan, Tuhan kagumi, Tuhan puji dia. Karena apa? Karena dia memiliki iman yang sejati. Cerita ini terdapat dalam kitab Matius, kitab Injil Matius pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-5 sampai ayat 13. Nah, kita akan membaca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepada Yesus. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepada Yesus, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Kagumlah ia, banggalah dia, dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, mengikuti Tuhan Yesus, berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel, yang notabene adalah umat Allah pada waktu itu. Aku berkata kepadamu, kepada kalian semua ya, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu, umat Tuhan itu, akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini begitu menarik. Dan di dalam percakapan Tuhan Yesus, kelihatan ada sesuatu yang sangat mengagetkan. Moga-moga saudara-saudara sangat memperhatikan pembacaan ini tadi. Apa dikatakan oleh Tuhan Yesus? Nanti di akhir zaman, kamu akan kaget ya, kamu akan surprise. Akan apa? Sebab nanti akan ada orang-orang yang sebenarnya adalah umatku, tapi mereka akan masuk ke dalam neraka yang kekal. Sebaliknya ada orang-orang dari barat, dari timur yang sepertinya pada waktu di dunia ini tidak kelihatan bahwa mereka adalah umat Tuhan, tetapi justru mereka akan duduk bersama-sama dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Wow, saudara, seharusnya ayat ini mengagetkan kita. Bagaimana mungkin kita yang sudah menjadi pengikut Tuhan, kita adalah anak Tuhan, kita orang Kristen, nanti ternyata kita akan masuk neraka. Sebaliknya ada orang-orang yang bukan umat Tuhan, justru kok bisa masuk surga. Apa yang Tuhan katakan yang menyebabkan seseorang bisa masuk surga dan tidak bisa masuk surga? Faktor yang utama terdapat dalam orang yang diceritakan di sini, yaitu si perwira prajurit Roma tadi, saudara.
perwira ini sungguh-sungguh dikagumi oleh Tuhan karena walaupun dia bukan orang Israel, bukan umat Tuhan, dia orang yang tidak menerima perjanjian lama, itu belum bilang tidak mendapatkan Alkitab, tetapi dia mempunyai iman yang sejati kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga gara-gara itu maka Tuhan Yesus mengagumi dia. Dia heran bahwa orang yang bukan umatnya itu kok justru punya iman yang sejati. Sebab itu saudara, marilah kita akan mengembangkan hidup sehingga kita ini benar-benar mempunyai iman yang sejati kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kalau begitu, mari kita pelajari apa sih artinya punya iman yang sejati dari kisah seorang perwira ini. Nah, sebelum kita akan melihat kira-kira apa artinya punya iman yang sejati, saya kalau membaca teks ini, kelihatannya saya melihat ada dua ciri dari seorang yang memiliki iman yang sejati, atau boleh saya katakan buahnya, atau saya katakan akibatnya. Kalau kita memiliki iman yang sejati, maka akhirnya kita akan punya ciri-ciri ini. Jadi ini bukan syarat ya saudara, bukan syarat supaya kami dapat iman yang sejati maka saya harus lakukan ini, bukan. Tapi kalau saya mempunyai iman yang sejati, maka saya akan mempunyai ciri-ciri seperti si perwira ini. Yang pertama, ciri yang pertama adalah seorang yang mempunyai iman yang sejati, akhirnya dia akan menjadi orang yang rendah hati. Orang yang memiliki iman yang sejati, akhirnya dia menjadi orang yang rendah hati. Loh, Pak, di mana Pak dalam cerita perwira ini yang menunjukkan bahwa perwira ini rendah hati, Pak? Nah, adanya di dalam kisah ini, tadi di dalam ayat yang kelima sudah dikatakan ada seorang perwira ya, ada seorang perwira. Nah, kata perwira ini sebenarnya kalau dalam bahasa yang ditulis oleh Matius dulu, dia memakai bahasa Yunani, itu perkataan yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia perwira ini sebenarnya adalah ekatontarkos. Ekatontarkos itu adalah kalau disetarakan dengan jenjang pangkat militer sekarang itu kira-kira dia berpangkat perwira. Mungkin perwira menengah gitu kira-kira. Itu kalau perwira menengah itu berarti mulai dari mayor, letnan kolonel atau kolonel. Nah, saudara-saudara, kalau seorang yang berpangkat begitu, maka saya pastikan bahwa orang begitu itu pasti tinggal di satu rumah yang sangat bagus. Pasti dia tinggal di satu rumah yang sangat bagus. Tapi dasar perwira ini rendah hati, maka akhirnya ketika Tuhan Yesus mengatakan, oke, kalau hambamu sakit, aku mau pergi ke rumahmu. Maka si perwira mengatakan, Tuhan, aku nggak layak menerima engkau untuk masuk dalam rumahku. Loh, kok bisa, saudara? Padahal dia adalah seorang perwira, dia punya rumah yang baik. Kok bisa dia mengatakan, tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku? Ini hanya terjadi kalau si perwira ini memang adalah seorang yang rendah hati. Dia sebenarnya seorang yang punya pangkat, punya harta, tapi dia rendah hati sehingga dia ngomong dengan seperti itu. Padahal kalau dilihat Yesus itu kalau di dalam Alkitab pada waktu Perjanjian Baru menuliskan, dia itu seperti, mohon maaf ya, seperti seorang yang gembel saja. Karena Tuhan Yesus pernah mengatakan, serigala punya lubang liang untuk tinggal, burung di udara punya sarang, tapi anak manusia, tapi saya tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Tempat untuk meletakkan kepala itu apa artinya? Bantal. Tuhan Yesus waktu di dunia ini bantal saja nggak punya. Dia pergi ke sana kemari, numpang di tempat orang. Saudara, ini berarti Tuhan Yesus nggak punya apa-apa. Boleh dibilang Tuhan Yesus itu sebenarnya lebih miskin jauh daripada si perwira ini. Mestinya yang ngomong nggak layak itu kan Tuhan Yesus, tapi kok yang ngomong nggak layak itu justru perwira ini. Ini hanya terjadi karena dia orangnya rendah hati. Nah, bukti bahwa dia juga rendah hati itu, saudara, kalau kita membaca cerita ini yang ditulis oleh Lukas ya. Di dalam kitab Injil Lukas, Dr. Lukas itu juga penulis Injil Lukas itu juga menulis cerita ini di pasal yang ke-7 ayat yang pertama dinyatakan sebagai berikut. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira, nah itu tadi ya, yang mempunyai seorang hamba, apa saudara, yang sangat dihargainya. Saudara-saudara, kita tahu Lukas itu orang pinter. Kalau orang pinter nulis itu mestinya ya tepat. Tapi tidak hanya itu, Lukas diurapi Roh Kudus, inspirasi Roh Kudus, ilham Roh Kudus. Ketika nulis, kalau itu tidak benar, mesti Roh Kudus tidak izinkan.
Jadi kalau Lukas nulis si perwira ini sangat menghargai hambanya, itu berarti Roh Kudus sudah betul. Tulis itu Lukas benar, karena perwira ini memang sangat menghargai hambanya. Hambanya, budaknya, pembantunya, mohon maaf, babunya, dihormati dengan sangat oleh perwira ini. Ini hanya terjadi kalau orang itu sungguh-sungguh rendah hati. Saudara-saudara, kalau kita menjadi orang yang rendah hati, maka kita akan menjadi seperti perwira ini. Kalau kita menjadi orang yang punya iman yang sejati, maka buahnya kita akan bisa menjadi orang yang rendah hati. Apa sih sebenarnya rendah hati itu? Kalau Rasul Paulus menulis dalam kitab Filipi, di pasal yang kedua, di ayat yang ketiga itu, Paulus mengatakan kalau orang yang rendah hati itu menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Perwira ini menganggap hambanya itu, padahal hambanya loh, padahal jongosnya, padahal babunya, padahal pembantunya, padahal siapa dia? Orang bawahan, tapi sangat dihargainya. Berarti menganggap dia lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara-saudara, kiranya kita akan ditolong oleh Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang bisa menghargai orang lain, siapapun mereka. Kalau kita begitu, berarti kita ini orang rendah hati. Dan kalau saudara ingin menjadi orang rendah hati, saudara juga mesti mempunyai iman yang sejati. Saya bersyukur pada Tuhan dalam perkembangan saya dulu kan bukan anak Tuhan, tapi akhirnya diselamatkan oleh Tuhan, dan setelah itu menjadi jadi anak Tuhan, dimuridkan. Gembala sidang saya itu orangnya rendah hati sekali, saudara. Dan kalau beliau itu ketemu dengan siapapun, termasuk anak-anak kecil pun, selalu mendahului menegur atau memberi salam. Luar biasa hamba ini. Orang ini luar biasa. Sehingga hamba-hamba Tuhan yang dibina oleh beliau itu sangat kagum. Lalu mereka pernah bertanya kepada beliau, Om itu sebenarnya kenapa sih kok Om sangat rendah hati begitu? Lalu Om itu mengatakan begini, saya ini belajar dari air. Air itu loh, kalau oleh dirinya sendiri dia selalu mencari tempat yang rendah, selalu mengalir ke tempat yang rendah. Gara-gara air selalu mencari ke tempat yang rendah, maka setiap kali kita membutuhkan, maka kita harus mengangkatnya ke lebih tinggi. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, tapi barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Saya juga bersyukur karena rektor dari Sekolah Alkitab Sati yang saya pimpin sekarang itu, yang dahulu menjadi rektor itu orangnya rendah hati. Cirinya apa? Orang itu sangat hebat. Sebenarnya dia termasuk pemimpin kelas dunia. Tapi kalau mau masuk ruangan lalu berbarengan dengan seorang yang sangat sederhana pun, kalau pas bareng dan padahal pintunya cuma cukup untuk satu orang, maka beliau katakan, silahkan lebih dahulu, silahkan lebih dahulu. Artinya dia menganggap yang lain lebih utama. Saya berdoa kiranya saudara dan saya mempunyai iman yang sejati, akibatnya kita akan menjadi orang yang rendah hati. Yang kedua, saudara, kalau orang mempunyai kerendahan hati, akhirnya dia akan bisa menjadi orang yang sangat peduli kepada orang lain. Dia punya belas kasihan yang besar kepada orang lain. Contohnya tadi di dalam cerita ini ya dikatakan bahwa perwira ini mengatakan kepada Tuhan Yesus, dia sakit, hambaku itu sakit, dan dia sangat menderita. Luar biasa kepeduliannya, sehingga dia mengatakan, hambaku itu sangat menderita, Tuhan Yesus, karena itu tolonglah dia. Ya. Dan kepedulian orang ini, perwira ini, yang ditulis oleh Lukas, lalu kemudian kalau ditulis dalam Lukas pasal yang ke-7 tadi, di ayat yang ketiga dikatakan, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepada Yesus untuk meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya itu. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongan Yesus. Katanya si tua-tua itu pada Yesus mengatakan begini, iya si perwira itu layak engkau tolong loh Yesus. Kenapa? Ayat 5, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Perwira ini bukan orang Yahudi, perwira ini orang Romawi. Orang Roma sana, Italia sana loh, ditugaskan di daerah Israel pada waktu itu. Tapi kepeduliannya sangat besar sehingga ketika orang-orang Yahudi yang menyembah kepada Allah ya, itu sedang membangun rumah ibadat, ya kalau zaman sekarang itu mungkin ya satu rumah chapel atau mungkin kalau di teman-teman kita muslim itu seperti langgar gitu, maka orang itu membantu membangun rumah ibadat itu. Kepedulian yang luar biasa
belas kasihan yang sangat besar. Belas kasihan yang sejati itu lintas batas. Orang yang hanya mengasihi bangsanya bukan belas kasihan yang sejati. Tapi kalau dia mengasihi bangsa lain, kemudian dia berani berkorban untuk bangsa lain, golongan lain, ya, mengasihi bangsa lain, itu namanya orang punya belas kasihan yang sejati. Jadi saudara, kalau orang punya iman yang sejati, ternyata akhirnya dia akan mempunyai sifat, akibatnya dia akan menjadi orang yang rendah hati, dan dia akan menjadi orang yang penuh dengan belas kasihan dan kepedulian kepada orang lain. Kalau saudara-saudara merindukan menjadi orang yang rendah hati supaya akhirnya diterima oleh Tuhan, kalau saudara-saudara juga ingin menjadi orang yang penuh dengan belas kasihan dan kepedulian orang lain, mari kita memiliki iman yang sejati. Nah, kalau gitu, sekarang kita sampai kepada pertanyaan, kalau begitu iman sejati itu apa, Pak? Ada dua cirinya dari orang ini, ya, dari perwira ini. Yang pertama, orang yang punya iman yang sejati, dia percaya 100% kepada firman Tuhan. Waktu Tuhan Yesus tadi mengatakan, oke, kalau hambamu sakit, maka aku pergi ke rumahmu supaya menyembuhkan dia. Perwira ini, oh Tuhan, jangan, aku nggak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Wow, luar biasa. Dia percayanya 100% kepada firman Tuhan. Dan dia mengatakan, kalau Tuhan Yesus mengatakan sepatah kata saja, katakan Yesus, sembuh gitu, maka hambaku itu pasti sembuh. Nggak usah banyak ngomong, karena firman Tuhan itu dahsyat, firman Tuhan itu luar biasa kuasanya. Dari mana dia belajar ini? Dia belajar dari profesinya, dari pekerjaannya. Semoga kita dari profesi kita bisa belajar imannya. Profesinya dia adalah perwira menengah. Jadi berarti dia punya bawahan-bawahan. Dia katakan, kalau kepada bawahan itu saya katakan pergi, maka tidak ada di antara mereka, pergi kemana Tuhan? Kapan perginya? Nggak ada. Langsung, siap Tuhan. Nah, lalu dia katakan, datang. Maka tidak ada itu prajurit-prajurit yang mengatakan, besok ya Tuhan. Nggak ada. Langsung datang. Lalu kerjakan ini. Ya, dalam bahasa aslinya ini satu kata saja, kerjakan ini, maka mereka mengerjakan. Dari profesinya dia belajar bahwa ternyata kata seorang atasan, seorang perwira itu luar biasa. Dan dia juga katakan ada atasannya. Kalau jenderal-jenderal ngomong pada dia satu kata, maka dia harus lakukan. Dengan kata lain berarti si perwira ini menempatkan Tuhan Yesus itu seperti jenderalnya para jenderal. Yesus, penyakit ini tinggal kau suruh seperti seorang jenderal, katakan sembuh, maka akhirnya menjadi sembuh. Berarti orang yang benar-benar beriman pada Tuhan itu 100% percayanya kepada firman Tuhan. Enggak 90%, bahkan 99% juga tidak, tapi 100%. Katakan satu patah kata, sembuh. Dan ciri yang kedua, karena dia percaya pada firman Tuhan, lalu dia mempercayakan dirinya 100% kepada Tuhan. Dalam hal ini, dia mempercayakan kesembuhan hambanya 100% kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus katakan, wow, karena besar imanmu, pergilah, maka hambamu itu sudah sembuh. Dan dia tidak berbantah-bantah. Kapan sembuhnya Tuhan? Apakah saya nanti pasti sembuh ya Tuhan? Enggak, dia langsung pergi, langsung menemukan hambanya sembuh. Dikatakan saat itu juga ketika Tuhan Yesus berbicara, hambamu sembuh. Saudara-saudara, pada waktu berbicara mempercayakan diri kita kepada Tuhan 100% ini, saya ingat kepada seorang hamba Tuhan yang pernah bercerita. Dia katakan pada suatu kali dia diundang untuk mengadakan KKR di negara Thailand. Dan kemudian dia jadwalnya begitu padat, tapi pada suatu kali dalam jadwal yang begitu padat beberapa minggu itu ada satu hari libur. Dan panitia meliburkan dia, lalu diajaklah dia untuk pergi ke kebun binatang melihat kepiawaian gajah-gajah Thailand. Lalu mereka pergi dan menonton, waduh, gajah-gajah Thailand ternyata luar biasa terampilnya, sangat luar biasa pintarnya. Ada yang disuruh melukis, lukisannya bagus, pokoknya main bola bisa, menyeberangi ring yang ada apinya mereka bisa, dan sebagainya. Wah, luar biasa. Lalu kemudian pertunjukan yang terakhir adalah si orang yang memimpin acara itu meminta para turis-turis itu, ayo silakan pada tidur-tidur di tilam-tilam ini, di tikar-tikar ini, gajah-gajah itu akan dikasih musik, lalu mereka akan nari-nari, tapi diyakinkan bahwa tidak akan ada gajah yang akan menginjak satu turis pun.
Mula-mula takut, tapi akhirnya berani banyak. Lalu di situ, lalu kemudian gajah-gajah mulai beraksi, mulai dari gajah yang paling kecil sampai gajah yang paling besar. Pada waktu gajah terbesar kedua mulai menunjukkan kepiawaiannya itu, keilihannya itu, lalu kemudian dia suka ganggu rupanya, tidak seperti gajah-gajah sebelumnya, mereka lompat-lompat, nari-nari, tapi tidak pernah nginjak. Tapi gajah yang kedua terbesar ini mulai taruh kakinya yang besar itu di atas perutnya seseorang itu, lalu akhirnya kan takut kan, akhirnya itu tulis pergi satu, ditaruh di dadanya, pergi, sampai akhirnya semua tulis habis, nggak ada yang tersisa. Lalu kemudian pemimpin acara, ayo, kan kalian nggak ada yang diinjek kan, wong baru cuma mau ditaruh di atas perut saja kok, ada jarak jauh kok sudah takut, ayo. Akhirnya nggak ada orang yang mau datang. Lalu akhirnya muncul satu anak perempuan umur belasan tahun, mungkin 12-13 tahun, langsung berbaring sendiri di atas tilam itu. Gajah yang paling besar dipanggil, dan terus akhirnya gajah itu nari dengan musik. Lalu kemudian gajah itu mengganggu anak ini. Taruhlah kakinya itu di atas perutnya, tapi anak ini tenang. Di atas dadanya ya dikasih jarak ya kira-kira 10 cm gitu. Tapi anak ini tenang, di atas kepalanya tenang. Gajah itu kok menunjukkan gregetan gitu. Akhirnya belalainya gajah itu dililitkan ke perutnya si anak itu diayun-ayunkan ke atas, ayun. Lalu akhirnya setelah berayun-ayun, lalu kemudian setelah beberapa kali seperti mau dibanting ke tanah, tapi sebelum sampai di tanah ternyata enggak dibanting. Jadi semua yang datang, kaget luar biasa. Lalu kemudian si pemimpin acara mengatakan, "Saudara kagum ya dengan anak ini, kenapa anak ini kok berani? Karena anak ini adalah anaknya si pawang gajah yang ada di situ itu. Dia percaya kepada ayahnya, bahwa kalau ayahnya mengatakan, ayo sana, kamu sana, dia percaya bahwa ayahnya tidak akan mencelakakan dia. Ini artinya mempercayakan diri 100%. Pada waktu hamba Tuhan itu menonton itu, tanpa terasa hamba Tuhan itu meneteskan air mata. Kenapa? Karena dia mengatakan, Tuhan itu berjanji bahwa dia tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kita atau membiarkan kita. Karena itu, marilah kita mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Dia. Pasti Dia akan pedulikan kita dengan luar biasa. Kalau si anak perempuan remaja tadi percaya kepada ayahnya, betapa lebih lagi kita harus percaya kepada Tuhan yang sangat peduli kepada kita. Tuhan kiranya akan menolong kita menjadi orang-orang percaya yang beriman yang sejati, sehingga Tuhan akan heran, Tuhan akan kagum, Tuhan akan bangga, dan pada waktu Tuhan datang kedua kali nanti kita akan masuk ke dalam kerajaan yang di surga sana. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang dalam surga, Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Perwira ini bukan umat Tuhan, perwira ini bukan orang Israel, dia orang asing, orang Itali, orang Roma pada abad pertama dulu. Namun demikian dia punya iman yang sejati kepada Tuhan Yesus. Kami ingin ya Tuhan, kami sebagai umat-Mu, kami akan memiliki iman yang sejati kepada Engkau. Artinya kami 100% percaya kepada firman-Mu, dan kami mempercayakan hidup kami 100% kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau akan pedulikan hidup kami, Engkau akan pelihara hidup kami, Engkau akan jaga hidup kami, dan sampai kapanpun kami aman dan nyaman di dalam Engkau. Tuhan, jangan sampai Tuhan di akhir zaman nanti kami akan menjadi umat-Mu yang seperti Engkau firmankan di dalam firman ini, bahwa akhirnya kami harus dicampakkan ke dalam neraka karena kami tidak memiliki iman yang sejati. Tapi jadikan kami anak-anak-Mu yang punya iman yang sejati, sehingga akhirnya kami akan bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan surga, bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kami doakan warga jemaat-Mu Betani Sangkakala Surabaya ini, kiranya Tuhan akan menjadikan semua jemaat-Mu di sini orang-orang yang punya iman yang sejati kepada Engkau ya Tuhan. Dan dengan itu Engkau akan bangga, Engkau akan kagum, Engkau akan memuji nama kami sekaliannya. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa ini. Bagi mereka yang membutuhkan satu kata dari Tuhan, misalnya sembuh, misalnya diberkati, dicukupkan, kiranya akan menjadi
bagian jawaban doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa ini. Haleluya. Amin. Bapa di surga, sempurnakanlah ibadah kami dan berikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu tadi ya Bapa. Mari kita buka kedua tangan kita. Sidang jemaat yang dicintai oleh Tuhan, terimalah berkat atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini sampai kedatangannya kedua kali, menjemput kita semua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu yang akan datang pada jam dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.